Hanya bersama Reserse Kriminal Umum Polda Jateng melakukan tim gabungan dan melakukan olah TKP di TKP tersebut. Sekarangnya, tadi Komandan menyebutkan bahwa masih pendalaman. Apakah ada kemungkinan tambahan tersangka lain? Soalnya kalau harus menjadi tersangka. Oleh karena itu, dari 3 tersangka, 1 pelaku penyerangan membawa senjata tajam berupa. Jadi motif untuk pelaku sendiri melakukan penembakan terhadap si korban ini apakah pembunuhan bela diri atau mungkin ada motif yang lain seperti itu? Kabid Humas, yang saya hormati Pak Kabid Humas, Pak Kapolres, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan media, tokoh agama yang ada di sini. Perlu kami jelaskan tentang peristiwa tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, bahwa berdasarkan kejadian pada hari Jumat 26 Januari 2024 sekiranya pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat yang terjadi di Jalan Kampung Kodam. Kemudian peristiwa tersebut mengakibatkan 1 korban meninggal dunia atas nama Yuda Bagus Setiawan, umur 32 tahun, alamat Boyolali. Kemudian adapun kronologis kejadiannya adalah pada saat tersebut ada sekelompok orang tidak dikenal mendatangi rumah dari di wilayah Kampung Kodam tersebut. Kemudian terjadi penyerangan, bahwa pelaku penyerangan membawa senjata tajam berupa parang. Kemudian dari masyarakat yang berkumpul di salah satu rumah di wilayah Kodam melakukan perlawanan, kemudian melepaskan tembakan dan mengejar pelaku penyerangan tersebut. Salah satu pelaku mengarahkan tembakan kepada segerombolan orang tidak dikenal, dan pada saat itu ada 1 korban yang tergeletak. Kemudian ada 2 orang yang melakukan pemukulan, penendangan, memukul, kemudian menarik korban ke bahu jalan. Seharusnya korban ditolong, tetapi ini malah dilakukan penganiayaan. Dan korban tersebut atas nama Yuda Bagus Setiawan meninggal dunia. Kemudian peristiwa tersebut Polres Karanganyar bersama Reserse Kriminal Umum Polda Jateng melakukan tim gabungan dan melakukan olah TKP di TKP tersebut, dan kami menemukan barang bukti yang ada di lokasi, 2 proyektil peluru, kemudian 5 selongsong peluru, kemudian 1 buah pisau besar golok yang ini dibawa oleh korban yang meninggal dunia. Kemudian kami menyita juga 2 unit DVR CCTV yang ada di lokasi tersebut. Kemudian juga 1 pucuk senjata api jenis pistol warna hitam kami amankan. Kemudian dari serangkaian peristiwa kami cocokkan dengan CCTV yang ada di lokasi. Kemudian juga selongsong proyektil dan sentri yang digunakan oleh pelaku kami uji balistik kepada laboratorium forensik, dan hasil laboratorium forensik menyatakan senjata api yang digunakan oleh pelaku dan proyektil selongsong yang ada di TKP sama persis, sehingga kami melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku, dan pelaku utama adalah inisial SR alias KP, dan yang bersangkutan berusaha untuk melarikan diri, dan kami lakukan penangkapan dengan tim gabungan di wilayah Weleri Kendal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2004 kurang lebih pukul 17.30. Kemudian ada 2 saksi, awalnya saksi dengan inisial DE alias ER dan PO alias PT, dan ini berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi yang ada di lokasi. Sebanyak 12 saksi sudah kita lakukan pemeriksaan, dan dari saksi kita naikkan status menjadi tersangka. Oleh karena itu, dari 3
tersangka, satu pelaku utama atas nama SR alias KP, dan dua tersangka atas nama DE alias ER dan PO alias PT ini melakukan kejahatan secara bersama-sama atau turut serta membantu sehingga korban ini meninggal dunia. Kemudian dari serangkaian peristiwa dan penyidikan yang kita lakukan dengan penyidik, kita tetapkan tersangka SR alias KP disangka pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, kepemilikan senjata api secara ilegal. Ancaman hukumannya hukuman mati dan serendah-rendahnya atau hukuman penjara 20 tahun. Kemudian tersangka DE alias ER ini disangka dengan pasal 338 KUHP junto pasal 55 KUHP, yaitu turut serta pasal 55 dan pasal 170 dengan bersama-sama ayat 2, kemudian pasal 351. Dan tersangka PO alias PT pasalnya sama 338, 170, 351 dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun, kemudian 12 tahun dan 15 tahun. Sehingga kita melakukan serangkaian penyidikan dan pendalaman. Dan ini yang di sebelah kiri adalah tersangka utama dan ikut membantu. Demikian rekan-rekan rangkaian peristiwa, dan ini masih pendalaman lagi yang akan kami lakukan bersama-sama dengan tim Polres Karanganyar, dan kami dari Polda membackup membentuk satuan gabungan supaya peristiwa ini menjadi terang benderang dan pelaku dapat tertangkap sehingga keamanan situasi khususnya Karanganyar menjadi kondusif. Dan terima kasih atas doa rekan-rekan media maupun tokoh agama, peristiwa tersebut bisa terungkap dalam tempo yang singkat-singkatnya. Kejadian pada hari Jumat, hari Minggu kami sudah bisa melakukan pengungkapan pelaku-pelaku yang melakukan penembakan, penganiayaan yang korban meninggal dunia. Dan terima kasih juga kepada tokoh agama, tokoh masyarakat yang turut mendoakan dan membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari FKUB, dari PCNU Kabupaten Karanganyar, dari Gembala Kantimas yang sudah datang di sini. Kita dari Polres Karanganyar menindaklanjuti setelah kita melakukan kegiatan rilis terkait masalah ungkap kasus. Selanjutnya saya sebagai Kapolres Karanganyar menyampaikan pesan Kantimas dan sekaligus apresiasi kepada seluruh tokoh masyarakat yang senantiasa mempercayakan dalam proses penegakan hukum kepada pihak kepolisian. Dan pesan Kantimas kami di sini, kami dari Polres Karanganyar dari awal sudah berkomitmen untuk selalu tidak memberikan ruang kepada kegiatan-kegiatan baik perjudian ataupun minuman keras. Dan apabila masyarakat menemukan lokasi-lokasi tersebut, silakan untuk dilaporkan mulai dari Babin Kantimas, Polsek sampai ke Polres. Dan selanjutnya saya berpesan, jangan ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan atau melakukan upaya-upaya untuk melakukan penegakan hukum sendiri, karena tentunya ini bisa berakibatkan adanya pelanggaran hukum dan tentunya akan merugikan kelompok tersebut. Itu aja menjadi pesan kami. Yang pasti kami dari Polres Karanganyar, sebagaimana kami mengemban tugas menjaga Kantimas supaya Kabupaten Karanganyar ini selalu kondusif, apalagi memasuki tahun politik ini, kita fokus untuk operasi OMB. Kita tentunya mohon dukungan dari masyarakat dan kita selalu berkomitmen untuk menegakkan segala bentuk pidana yang terjadi di Polres Karanganyar tanpa ragu-ragu. Bersama kami sudah ada tokoh agama, tokoh masyarakat. Mungkin waktu dan kesempatan tokoh agama, tokoh masyarakat, mungkin waktu dan kesempatan kami. Dan terima kasih dalam waktu dekat, dalam waktu yang singkat bisa tertangkap pelaku utamanya. Kita berharap mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian-kejadian yang meresahkan
pasti kerukunan di antara kita ini perlu dipupuk terus, perlu dikembangkan terus, utamanya di lingkungan Kabupaten Karanganyar. Tentu kita mencoba untuk bagaimana selalu dingin di mana-mana, dan itu barangkali. Dan siapapun yang punya kepentingan tentu harus sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kapolres, harus melalui hukum yang pas, tindakan yang pas, sehingga tidak bisa bertindak sendiri karena kita punya penegak hukum yang ada. Mudah-mudahan ini segera selesai semuanya dan semua menjadi rukun semuanya. Mas, sama apresiasi dan merasa syukur bahwa pengungkapan kasus ini cepat diselesaikan dengan waktu yang singkat. Terlebih lagi tim yang bekerja dapat mengungkapkan dengan baik. Saya mengharapkan dari kinerja semakin meningkat, dan juga kami siap dari Gembala Kamtibmas akan terus membackup dari kepolisian untuk menjaga Kamtibmas di lingkungan kami masing-masing. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Badan Kesbangpol Karanganyar yang mewakili dari Pemprov Karanganyar, mensupport sepenuhnya atas kinerja dari kepolisian untuk mengungkap kasus yang terjadi di Tongdan, karena ini juga menjadi perhatian dari masyarakat luas, dan alhamdulillah kasus sudah bisa terungkap. Tersangka juga sudah dihadirkan dan kita, sehingga semua pers bisa menginformasikan berita ini kepada masyarakat, sehingga nantinya tidak akan terjadi gejolak-gejolak lagi, karena saat ini kita sudah memasuki masa-masa kampanye pemilu. Mari kita jadikan Karanganyar yang kondusif. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kekompakan Pak, terusin tangannya. Ini. Komandan 3, 2, 1. 3, 2